Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatil Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke Al-Hadithu Tsalis wal Ishrun, hadis yang ke-23 dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-hirrah atau tentang kucing. Innaha laysat binajas, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk makhluk yang sering berkeliling di antara kalian. Jadi dikatakan oleh para ulama, su'rul hirrah ini bekas jilatan kucing, baik di makanan, di minuman, maka dia tidak najis. Atau bahkan seluruh makhluk yang makhluk tersebut tawafin, artinya berkeliling di antara kita, ya, kecuali yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka asal hukumnya tidak najis. Tikus jilatin air minum kita, najis enggak najis. Kemudian kecoa misalkan, enggak najis asal hukumnya, ya. Berbeda dengan lalat. Kalau lalat ada anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencelupkannya. Ya, kalau lalat ada anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencelupkannya, karena kata Rasul, fi ahadi janaihi da'an wa fil akhari dawaan. Karena dalam lalat itu satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lainnya ada penawarnya. Ya, sayap yang lainnya ada penawarnya. Taib. Ini sudah kita bahas, ya. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Dikatakan oleh Syekh rahimallahu taala, al-haditsu rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, penghapus dosa di antaranya, majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ini sering kita lewat hadis ini, ya. Tentang antara salat 5 waktu, antara Jumat dan Jumat, antara Ramadan dan Ramadan, maka itu adalah penghapus dosa. Ya, adalah penghapus dosa. Tetapi dosa-dosa yang kecil, ya, majtunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa yang besar, berarti yang dihapuskan adalah dosa kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, hadzal haditsu, hadis ini yadullu ala adimi fadlillahi wa karamihi. Hadis ini menunjukkan tentang keagungan, keutamaan Allah dan kemuliaannya, bitafdiliha dil ibadati asalatil adimati, yaitu dengan
mengunggulkan ibadat-ibadat yang tiga ini. Wa anna laha indallahil manzilatul aliyatu, dan sesungguhnya tiga ibadah ini mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa thamaratuha la tu'ad wa la tuhsa. Tentu buahnya, keutamaannya tidak bisa dihitung dan tidak bisa terbilang. Tiga amalan apa? Ini maksudnya. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat dan puasa Ramadan. Famin thamaratiha, maka termasuk daripada buahnya, anallaha ja'alaha mukammilatul lidinil abdi wa islamihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiga amalan tadi mukammilatun lidinil abdi, sebagai penyempurna agama seorang hamba, wa islamihi, dan penyempurna Islamnya. Wa annaha munmiyatun lil iman, bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah merupakan perkara yang bisa menambahkan keimanan. Muskiyatun li syajaratiha, bahkan bisa mengairi pohon-pohonnya. Fa innallaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menancapkan pohon keimanan di dalam hati orang-orang beriman, bihasbi imanihim, tergantung iman-iman mereka. Wa qaddara man altafihi, atau wa qaddara min altafihi wa fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan ya dari kemuliaan dan keutamaannya, minal wajibati, daripada kewajiban-kewajiban, wa sunani, dan sunnah-sunnah, mayusghi hadhihi syajarata wa yunammiha, yaitu amalan-amalan yang bisa mengairi pohon ini dan juga mengembangkannya, yaitu apa? Yaitu iman. Ya. Karena tentu salat adalah salah satu amalan yang termasuk afdalul amal. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Kemudian Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian apa lagi? Qala albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, apa lagi ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Ini masih Bukhari. Dan di dalam Bukhari yang lainnya, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah," ya, ketika ditanya afdalul a'mal, amalan paling agung adalah as-salatu ala waqtiha, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dua hadis tadi menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan, ya, keutamaan salat, dan salat termasuk pembeda antara kekufuran keimanan adalah dengan salat. Al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Ya, yang membedakan antara kita, assalamualaikum, orang-orang mukmin, orang-orang muslim dengan orang-orang kafir dan orang musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia sudah kafir. Maka dijadikan tiga amalan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang keutamaannya, ya, bahwasanya amalan tersebut bisa menghapuskan apa? Menghapuskan dosa. Taib. Kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fadzunubu dararuha azimun," maka dosa madaratnya sangat besar. Wa tanqisuha lil imani ma'lumun, dan juga dosa tentunya bisa mengurangi keimanan secara maklum. Dosa adalah merupakan perkara yang membahayakan, dan dosa juga bisa mengurangi keimanan. Fahadil faraidu thalathu, maka kewajiban yang tiga ini, artinya salat 5 waktu, salat Jumat, dan juga puasa Ramadan, kewajiban yang tiga ini, idza tajannabal abdu, maka apabila seorang hamba dia menjauhi kaba'irudz dzunub, dosa-dosa yang besar, ghafarallahu biha as-saghaira wal khati'at, maka Allah akan mengampuni bagi dia dosa-dosa kecilnya dan kesalahan-kesalahannya. Ya, dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahannya. Di dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ketika Ibnu Abbas membacakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang telah dilarang untuk kalian, maka apa kata Allah? Nukaffir ankum sayiatikum,
kami akan menghapuskan bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Ibnu Abbas mengatakan di dalam ayat ini, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dosa besar, maka jaminannya surga. Jaminannya adalah surga. Kenapa? Karena dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan. Ketika seseorang dia berupaya menjauhkan diri dari dosa besar, tahu ini dosa besar, dia lari dari dosa itu karena tahu ini adalah dosa besar. Maka keutamanya ada dua. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Yang kedua, dia dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Artinya ketika seseorang tahu tentang dosa-dosa besar, maka ada keutamaan bagi dia agar dihapuskan dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Berarti kita harus mengetahui apa saja dosa-dosa besar itu. Ya. Apa saja dosa-dosa besar itu? Sebagian para ulama mengatakan berselisih ya. Dosa besar itu ada 7. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah aklu malal yatim, ya, memakan harta anak yatim. Yang keempat adalah qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa tanpa haknya. Yang kelima adalah aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan-perempuan beriman dengan tuduhan tanpa bukti. Yang ketujuh, tawalliyo mazahaf, lari dari medan tempur. Artinya ketika kita sudah berhadapan dengan orang kafir, kemudian dia lari ke belakang, maka ini hukumnya dosa besar. Tetapi para ulama yang lainnya mengatakan dosa besar itu banyak. Ya, salah satunya adalah Imam Zahabi rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Kabair sekitar ada 70 lebih. Jadi dosa besar itu ada berapa? Ada 70 lebih. Dan dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, dan juga dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, perbedaan antara kabair dan shaghair. Kabair adalah, kalau kata Imam Zahabi, kalau Imam As-Sa'di rahimahullah, al-kabair adalah makana tahrimuhu tahrimal maqasid. Ya, kabair dosa besar itu adalah dosa yang pengharumannya pengharuman maksudnya, tujuannya, bukan wasilahnya, tapi tujuannya. Misalkan zina, mabuk, itu tujuannya. Adapun shaghair maharumat tahrimul wasail, yaitu apa-apa yang diharamkan amaliyah yang sifatnya wasilah. Misalkan sebelum berzina ada dulu apa? La taqrabuz zina. Untuk supaya terjadinya perzinahan, maka sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada zina itu namanya shaghair. Ya, duduk berduaan, atau dia melihat sesuatu yang kemudian mengumbar syahwat dan akhirnya jatuh kepada dosa besar. Ini shaghair. Ini kata siapa? Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya. Tetapi kalau kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, kabair itu adalah setiap pelaku, ya, yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman Islam di dunia dan dengan hukuman api neraka di akhiratnya. Maka itu adalah al-kabair. Jadi kalau kita mengetahui dalam hadis misalkan, ya, dalam hadis misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ditampakkan kepada Rasulullah tentang kenikmatan surga dan penghuni-penghuninya, dan ditampakkan kepada Rasulullah tentang dahsyatnya neraka dan penghuni-penghuni neraka. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepadanya ada seseorang yang kemudian digantungkan kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dari mulutnya mengeluarkan darah yang begitu banyaknya. Ketika ditanya, walima ya Jibril, kenapa dia ya Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, kana yuftiru qabla waktiha, dia berbuka sebelum waktunya. Artinya dia berbuka di bulan Ramadan sebelum waktunya. Pernah juga ditampakkan kepada Rasulullah seseorang yang mengeluarkan isi perutnya ini keluar, dan dia kesakitan dan dia berputar-putar di atas isi perutnya. Ketika ditanya, kenapa orang ini ya Rasulullah, ya Jibril? Dia kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, kana ya'muru bil ma'ruf wa la ya'ti
Wa yanha 'anil munkari wa yati. Orang ini adalah dulu dia suka memerintahkan orang berbuat baik, tapi dia sendiri nggak melakukannya. Dan dia suka melarang orang berbuat mungkar, dia sendiri justru melakukan kemungkaran. Artinya ketika kita mengetahui dalam hadis, dalam dalil, ketika ada bentuk ancaman dan pelakunya diancam dengan model siksaan di akhirat, berarti itu menunjukkan apa? Dosanya adalah dosa besar. Kalau kita lihat dalam Al-Kabair itu ada sekitar 70 berapa ya? 76 apa 70 lebih lah ya. Itu termasuk penting ya, kita mengetahui apa saja yang termasuk dosa besar. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu dosa besar, setidaknya ada upaya dari diri kita untuk menjauhkan diri dari itu. Wah, ini dosa besar nih, hati-hati. Ketika kita tahu dan menjauhkan diri dari dosa besar, maka kita dapat keutamaan. Ya, maka kita dapat keutamaan, karena kata Allah apa? Intajtanibu kabair. Apabila kalian menjauhkan diri dari kalian dari dosa-dosa besar, maka balasannya apa? Nukafir angkum sayiatikum. Kami akan menghapuskan bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian, yaitu kesalahan yang kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Baik. Ini penjelasan daripada Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang hadis yang ke-24. Jadi hadis yang ke-24 ini adalah tentang apa? Tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Tetapi dosa yang dihapuskan oleh amalan adalah dosa-dosa kecil, ya. Seperti berwudu. Kemudian kharajat kullu khati'atin, ya. Atau minal yadi ma'a akhiri qatril ma, kata Rasul. Ketika seseorang dia berwudu, kemudian mengambil air wudunya, ketika mencuci wajahnya, mencuci tangannya, mencuci kakinya, maka keluarlah setiap atau seluruh dosa-dosa dari tangannya yang dia cuci bersama dengan air wudunya. Wajahnya, ketika dia berbuat dosa dengan wajahnya, keluar dosanya dengan wudunya, dan seterusnya. Atau ketika seseorang dia apa? Melangkahkan kakinya ke masjid. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli khutwatin tamshi ila salat? Setiap langkah yang dipakai melangkah menuju ke masjid untuk salat, maka langkah pertama adalah menghapuskan dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Terus seperti itu. Artinya berarti melangkahkan ke masjid, kaki kita melangkahkan ke masjid termasuk menghapus dosa. Atau ketika Rasulullah SAW mengatakan, idzal taqal musliman wa yuslimani, ketika dua orang muslim bertemu dan mengucapkan salam fayatasafahani, keduanya bersalaman, maka berguguran dosa-dosaannya. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Maka ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Dan juga ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan kebaikan. Ya, seperti syirik. Ini syirik bisa menghapuskan, bahkan bukan hanya kebaikan, seluruh kebaikan kita bisa hapus dengan syirik besar. Salat kita, haji kita, umroh kita, baca Quran kita, seluruh amalan yang pernah kita lakukan, terus kita berbuat syirik besar, ya, maka seluruh amalan yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Apabila engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, betul-betul amalmu akan hancur. Kesyirikan apa di sini? Kesyirikan yang besar. Kedua yang bisa menghapuskan dosa adalah kesyirikan dan kesyirikan yang kecil. Dan kesyirikan yang kecil ini bisa menghapuskan dosa yang disisipi oleh kesyirikan kecil itu. Misalkan salat maghrib tadi kita ikhlas karena Allah, salat maghrib kita selamat, dapat pahala. Kemudian nanti salat isya ternyata kita riya salat isyanya, maka yang batal itu salat isya, maghribnya nggak batal. Kalau syirik kecil, ya seperti apa? Sum'ah, riya, ujub, ya. Dia merasa bangga karena telah melakukan salat, dia merasa bangga karena telah bersedekah, bisa hilang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menghancurkan pahala-pahala sedekah. Ya, banyak menyebut dan bangga dengan itu. Wal adza, dan menyakiti yang diberikan sedekah oleh kita, disakiti oleh kita, batal pahala sedekah dia. Jadi ada amalan yang amalan tersebut bisa menghapuskan dosa, dan ada amalan yang amalan tersebut bahkan bisa menghapuskan kebaikan.
Ya, bisa menghapuskan kebaikan. Seperti juga apa? Seperti dia mendahulukan ucapan manusia siapapun yang ada di dunia ini dibanding ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding siapapun, dan janganlah kalian apa? Wala yajhar ba'dukum li ba'din, dan janganlah kalian mengerahkan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suara seseorang di antara kalian kepada yang lainnya. Apa balasannya kata Allah? Antahbatu a'malukum, akan batal amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Maka para ulama mengatakan, kalau dulu zaman Rasulullah seseorang tidak boleh mengeraskan suara, Muhammad, manggil, itu nggak boleh. Apalagi dengan memanggil Muhammad, tapi harus dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dan tidak boleh mengeraskan suaranya. Pernah ada seorang badui ketika dipanggil oleh seorang badui, Rasulullah dipanggil oleh seorang badui, dia mengatakan ya Muhammad, memanggil teriak. Kemudian Rasul mengatakan ha ummu, ada apa? Kenapa? Kata Rasul. Kemudian Umar mendekati orang badui itu dan mengatakan ugdu sautak, rendahkan suaramu, fa innaka munita ala hadza, rendahkan suaramu karena kamu dilarang untuk berucap seperti itu. Kata Rasul, da'dahu ya Umar, al mar'u yuhibbul qaum walima alhaqta bihim. Kaum ini mencintai satu kaum, kenapa kau tidak menirunya? Jadi orang ini bodoh, nggak paham ilmunya, dia berteriak, maka Nabi pun menjawab dengan teriakan. Ya, karena Nabi melihat orang ini nggak paham ilmu tentang tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Nabi. Ini kalau Nabi hidup. Tapi setelah meninggalnya Nabi, mengedepankan suara atau mengedepankan pendapat orang dibanding pendapat Nabi, ini masuk ke dalam ayat ini. Jadi kalau seseorang ketika Nabi hidup, seseorang tidak boleh dia mengeraskan suara di atas suara Nabi. Tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun dia di atas ucapan Nabi. Ini semasa hidupnya Rasul. Tetapi sepeninggalnya Rasulullah adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mendahulukan ucapan siapapun dia dibanding ucapannya siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Ini tidak boleh. Pernah kemudian antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Ibnu Abbas, ya, Taib, atau Ibnu Abbas dengan sahabat yang lainnya, pernah terjadi perselisihan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Umar wa taqulu qala Umar qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan kepada kalian, nih hadisnya kata Rasul demikian, tapi kamu mengatakan Abu Bakar, Umar berpendapat demikian. Ya, ketika ada seorang sahabat mengedepankan pendapat Abu Bakar sama Umar dibanding pendapat Rasul aja. Ibnu Abbas, ya, ini ucapan Ibnu Abbas. Inni khasyitu an Taib. Antanzil alaikum hijaratun minas sama. Saya takut akan turun batu dari langit menimpa kalian. Aku qala Allah wa Rasul wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian Allah dan Rasul mengatakan demikian, tetapi kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Seakan-akan dibenturkan. Ya, padahal Abu Bakar termasuk makhluk yang paling mulia setelah para nabi, para rasul adalah siapa? Abu Bakar. Tapi tetap tidak boleh dibenturkan dengan pendapat siapa? Pendapat Nabi. Tidak boleh dibenturkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dipahami ya? Sekarang kita masuk ke al-haditsu al-khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25, An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala. Dari Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu, dan apabila telah hadir waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan kali adzan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah seseorang di antara kalian yang paling besar menjadi imam di antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib.
Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan salat sebagaimana Rasul salat. Dan bagaimana mungkin kita melihat Rasul salat? Karena perbedaan antara zaman kita dengan zaman Rasul 1447 tahun atau 1437 tahun yang lalu Rasul meninggal. Jadi kita nggak mungkin melihat Rasul SAW sholat. Berarti apa? Kita harus mencari bagaimana Rasul sholat dengan apa? Dengan mempelajari kitab-kitab para ulama. Sunnah Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya. Biar tahu Rasul itu bagaimana sholatnya. Dari mulai takbir sampai salam itu bagaimana sholatnya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah. Karena ini perintah dari Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan shollu kama ra'aita abakum yusallun. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bapak kalian salat, bukan. Tapi sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Kita harus mencari dalilnya. Artinya berarti kita harus mempelajari. Ya. Maka para ulama mengatakan ilmu tentang rukun Islam, rukun iman ini fardu ain. Tentang sholat kita benar tuh bagaimana caranya agar sholat kita benar, ini fardu ain. Karena sholat itu adalah fardu ain, maka hukum mempelajari tentang ilmu sholat pun fardu ain. Jadi nggak bisa sekarang udahlah belajar mah tugasnya ustadz, tugasnya santri, tugasnya thalibul ilmi, saya mah ngikut aja, nggak bisa. Ya, para ulama mengatakan la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka nyahnya itu jadi wajib. Salat kita nggak sempurna kalau tanpa didasari ilmu, berarti ilmu tentang salat adalah wajib. Ilmu tentang salat adalah wajib. Ilmu tentang zakat adalah wajib. Ilmu tentang saum Ramadan yang benar, tentang haji yang mabrur, tentang la ilaha illallah yang diterima oleh Allah dan mengenal tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah adalah wajib. Karena syahadat adalah wajib. Jadi ilmu-ilmu tentang yang wajib, maka ilmunya pun wajib. Seperti haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi kalau kita mau haji harus sesuai dengan hajinya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh amalan ibadah kita harus apa? Harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, hadal hadisu ihtawa ala thalathi jumalin. Hadis ini mencakup ada atas 3 permasalahan. Ya, ada 3 urutan dalam permasalahan. Awaluha a'dhamuha, yang paling pertama adalah yang paling agung dalam permasalahan ini. Al-jumlatul ula, ya, permasalahan yang pertama, kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila seseorang di antara kalian atau apabila telah hadir waktu sholat, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ini yang pertama. Fihi masyru'iyatul adzani wa wujubihi lil amri bih. Di dalam hadis ini ada pensyariatan azan dan wajibnya azan. Lil amri bihi, karena Rasul memerintahkan itu. Apa kata Rasulullah? Apabila sudah hadir waktu salat, falyu'adzin. Ini fil amr. Artinya hendaklah azan ahadukum, seseorang di antara kalian. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan apa? Azan. Wa qaunuhu ba'da dukhulil waqti, tentu keberadaan azan itu setelah masuknya waktu. Karena kata Rasulullah, idza hadaratis salat, apabila sudah hadir waktu salat, sudah masuk waktu salat, maka hendaklah mengumandangkan azan. Wa yastathna min dzalika salatul fajri, dan dikecualikan dari hal itu salat fajar. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bil lail, sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, makanlah kalian, minumlah kalian sampai azannya ibnu ummi maktum. Fa innahu la yunadi hatta yuqal lahu asbahta asbahta, karena sesungguhnya tidaklah dikumandangkan setelah itu sampai diucapkan apa? Asbahta asbahta, sudah pagi sudah pagi.
Maksudnya di sini karena subuh itu ada 2 adzan. Subuh itu ada 2 adzan, adzan awal dan adzan yang terakhir. Adzan awal adalah ketika kita melihat fajar kadzib. Boleh dikumandangkan adzan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Artinya waktu malam sebelum datangnya waktu fajar. Fajar shadiq. Fakulu washrabu, makan kalian dan minumlah kalian sampai adzan Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum adzannya itu ketika adzan yang kedua. Jadi kalau kita mau sahur, maka antara adzan pertama dengan adzan kedua masih berlaku. Ya, itu waktunya kita sahur. Sampai kapan? Sampai terdengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Maka ini menunjukkan adzan itu ada 2 kali, boleh 2 kali. Karena sebagian ada yang mengingkari adzan 2 kali, ya, dengan ucapan-ucapan yang nggak pantas gitu, kan cegah ngabah baung, peting-peting, cina gitu ya, dan lain sebagainya. Karena mungkin tidak paham. Padahal hadisnya hadis Bukhari, ya, hadis sahih ini menunjukkan adzan itu adzan subuh adalah 2 kali. Wa anal adzana fardhu kifayatin la fardhu ain, dan sesungguhnya adzan itu hukumnya fardu kifayah, tidak atau bukan fardu ain. Artinya ketika dalam satu kampung tidak ada satupun orang yang adzan di kampung itu, maka kampung itu bisa berdosa. Tapi kalau dalam satu kampung itu ada yang adzan, yang lainnya nggak perlu adzan, nggak apa-apa, ya, karena terwakilkan. Karena terwakilkan, itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti setiap orang harus adzan. Setiap orang yang mau sholat ketika sudah masuk waktu sholat harus adzan berarti, ya. Tetapi ada anjuran. Misalkan kita di sebuah tempat lagi naik gunung, lagi pergi ke tempat yang tidak terdengar adzan, kita tahu nih sudah adzan waktunya, maka sebaiknya kita adzan. Sebaiknya kita mengumandangkan adzan. Taib. Li'anna al-amra minasyari in khutiba bihi kullu syakhsin mukallafun wa tuliba husuluhu minhu. Karena sesungguhnya perintah di dalam syariat ini apabila khutiba, ya, diperintahkan dengannya semua orang yang sudah diberikan beban kepadanya, yang sudah ada kewajiban mukallaf, wa tuliba husuluhu minhu, dan diminta adzan itu darinya, fa huwa fardhu ain, maka itu fardhu ain. Sedangkan adzan ini adalah apa kata Rasul? Falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah di antara kalian ada yang mengumandangkan adzan. Berarti 1 orang saja. Tidak semuanya harus mengumandangkan adzan. Yang terpenting apa? Yang terpenting yang diinginkan adalah adzan itu sudah tegak, maka yang lain gugur kewajibannya. Wa in tuliba husulu faqat biqatin nadhar minal ayan fa fardu kifayah. Baik. Itu tadi pengertiannya, ya. Kemudian saya mengatakan wa yanbaghi an yakunal muadzinu, dan haruslah sepantasnya orang yang mengumandangkan adzan itu sayyitan aminan. Dia adalah orang yang terpercaya dan dia adalah orang yang suaranya pun keras. Rasul mengatakan, adzin ya Bilal fa innaka anda sautan. Adzanlah engkau wahai Bilal karena engkau adalah orang yang lantang suaranya. Itu yang pertama. Ya, aminan, apa dia terpercaya. Karena apa? Al muadzinu kafilun. Orang adzan itu adalah dia penanggung. Kalau ternyata dia adzan belum masuk waktunya, sehingga orang-orang enggak sah sholatnya, maka dosanya siapa? Yang adzan dosa. Maka keutamaan adzan para ulama, pahala adzan itu, pahala muadzin itu lebih besar daripada pahala imam. Karena muadzin itu apa kata Rasulullah? Ya, kullu man yasma', setiap yang mendengarkan min hajarin wa syajarin, bahkan dari pohon atau dari batu dan pohon-pohonan, bahkan dari jin yang mendengarkan kalimat adzan ini, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lafaz adzan yang kita kumandangkan didengar oleh siapapun itu, dia akan bersaksi kita mengumandangkan adzan. Dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan atwalu ummati anaqon yaumal qiyamati al muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat adalah orang yang tukang adzan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan muadzin. Tapi di sisi lain kata Rasul, al muadzinu kafilun. Orang yang adzan itu dia kafil,
Ya, penanggung. Kenapa penanggung? Kalau dia adzannya di waktu yang tepat, orang yang sholat dapat pahala, dia pun dapat pahalanya. Tapi kalau tidak, ternyata dia belum waktunya sudah adzan, orang-orang nggak sah sholatnya, dia yang dosanya. Orang adzan yang dosanya. Kemudian mutahariyan lahu, dia betul-betul berhati-hati di dalam adzan. Ya, mengetahui waktunya dan juga berhati-hati di dalam adzan. Tentu dia di dalam lafaz adzan, ya, makhrajnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah ini salah karena banyak yang kita dengar hayya 'alal falah. Padahal bukan hayya 'alal falah, tapi hayya 'alal falah. Ha, ya, bukan ha. Karena kalau falah dengan ha itu artinya lapang. Hayya 'alal falah artinya orang yang adzan ngajak kita untuk datang ke lapangan. Ngapain kita ke lapangan? Mau sholat di lapang apa? Tapi apa? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kemenangan. Falah, gitu ya. Maka penting memperhatikan hal ini. Li'annahu a'dhamu li husulil maqsud wa yakfi man yasul maqsud bihi al-ilamu ghaliban. Taib, ini menunjukkan tentang keutamaan adzan dan sepantasnya orang yang adzan melihat, memperhatikan hal ini, ya. Kemudian wal haditsu yadullu ala wujubil adzani fil hadari was safari. Hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya adzan baik dalam kondisi hadir ini nggak kemana-mana gitu ya, kita di rumah mukim, was safari atau dalam keadaan safar. Artinya kita safar nih, kemanapun kita safar, kita sholat misalkan nggak nemu masjid, kita di hutan nggak nemu masjid, udah sholat, sebaiknya dikumandangkan adzan, kemudian dilanjut dengan qomat. Wal iqamatu min tamamil adzan, dan iqamat termasuk kesempurnaan daripada adzan. Li'annal adzana i'lamu bidukhulil waqti shalat, karena adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Wal iqamatu al-i'lamu bil qiyami ilaiha. Adapun qomat ini pemberitahuan tentang sudah ditegakkannya salat. Ya, qad qamatis shalah. Qad ini artinya iqtaraba qiyamis shalah. Sudah dekat waktu penegakan salat. Ya. Taib. Dan tentu sebagian mengatakan, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan orang yang mendengarkan azan dia menjawab orang yang azan. Seperti apa yang dikumandangkan oleh yang azan, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dan seterusnya, ya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzaini shalah, baina kulli adzani shalah. Di antara setiap dua adzan itu ada salat. Di antara setiap dua adzan ada salat. Artinya apa? Antara adzan dengan qomat itu ada salat. Silakan yang mau salat salat. Ya, silakan yang mau salat antara adzan dengan qomat, karena ada jeda, silakan yang mau salat salat. Walaupun ada salat yang disebut dengan apa namanya? Salat qobliyah ba'diyah gitu, ya. Maka tentu seperti qobliyah maghrib ini tidak termasuk daripada rawatib, ya. Qobliyah isya ini tidak termasuk daripada rawatib. Tetapi qobliyah zuhur, taib, qobliyah zuhur, kemudian qobliyah asar, ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan qobliyah subuh ini rawatib. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang sholat dia 10 rakaat, dalam hadis yang lainnya Ibnu Umar, ya, 12 rakaat ghairu faridatin, dan dia bukan sholat wajib, artinya sholat sunnah, artinya sholat rawatib, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Sholat apa aja itu? Qabla subuh, qabla duhur, ba'da duhur, qabla al-asr, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya. Adapun qabla asar enggak, ya. Cuman qabla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, dan qabla subuh. Ini 10. Tapi kalau qabla duhurnya 4 rakaat berarti 12. Ya, dan boleh mau melakukan 12 atau melakukan 10. Itu tidak kemudian tidak menjadi tidak ada salat, karena kata Rasul secara umum apa? Baina kulli adzaini salat. Antara setiap dua adzan itu ada salat. Silakan salat.
silakan sholat. Apalagi dalam sholat kita, ya, kemudian diiringi dengan doa-doa yang kita panjatkan dalam sholat kita, silakan. Dan di dalam azan atau di dalam qomat ini pun ada anjuran kita menjawab. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjawab apa? Azan. Sedangkan qomat termasuk azan. Apa dalilnya qomat termasuk azan? Ya, bayana kulli adzanaini shalah. Di antara setiap dua adzan itu ada salat. Berarti adzan pertama adzan kedua qomat maksudnya adalah adzan. Qomat pun dikatakan adzan oleh Rasulullah. Dengan pendapat ini Syalbani mengatakan berarti qomat pun ada anjuran untuk dijawab oleh kita. Wa qad waradatin nususul katsiratu bi fadli wa kathrati thawabihi. Dan sungguh telah banyak datang nas dalil yang banyak tentang keutamaan azan dan tentang pahala yang banyak bagi yang azan. Wastihbabu ijabatil muadzin, dan mustahabnya disukainya menjawab orang-orang yang melakukan atau mengumandangkan azan. Wa yaqulul mujibu mithla ma yaqulul muadzin. Dan hendaklah orang yang menjawab itu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh yang azan. Illa idza qala, kecuali yang adzan mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Maka kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tsumma yusolli ala nabi, setelah dia mendengarkan adzan kemudian dia bersalawat kepada Nabi, kemudian wa yaqulu, dan dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Tsumma yad'u li nafsi, kemudian dia berdoa untuk dirinya. Itu enggak apa-apa. Li'annahu min mawatinil ijabati allati yanbaghi lidai qasdiha. Karena itu adalah tempat di mana Allah akan menjawab doanya. Maka sepantasnya bagi seseorang meminta di waktu-waktu yang kira-kira tepat. Ya. Dan di kira-kira waktu yang tepat. Dan keutamaan di sini tentang apa? Tentang mengucapkan, menjawab adzan, dan dia bersalawat dan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Barang siapa yang mengucapkan ini, apa kata Rasul? Illa halat lahu syafaati, kecuali telah halal bagi dia syafaatku nanti di hari kiamat. Ya, akan dihalalkan oleh Rasul syafaatnya Rasul untuk dia orang yang mengucapkan ini. Maka penting kita mengucapkan apa tadi? Setelah mendengar azan, menjawab azan, mengucapkan salawat kepada Nabi, baru kemudian kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Maka apa? Illa halat lahu syafaati, kecuali akan halal bagi dia syafaatku. Ya, ini penting untuk kita bacakan ya, karena kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah orang yang paling besar di antara kalian menjadi imam. Ini sudah adzan ya. Insyaallah ini mungkin sampai poin ini ya. Kita bahas sampai ke wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah menjadi imam orang yang paling besar di antara kalian. Ini tentang kategori imam seperti apa nih? Kategori imam. Insyaallah kita bacakan di waktu yang akan datang ya, karena waktunya sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.